Yang bikin info sesat soal RUU Cipta Kerja pasti sedang panas dingin dan tak tenang. Ditulis oleh Ekhardi di siwa.com. Banyak yang menduga poin isi UU Cipta Kerja yang beredar di medsos adalah biang kerok yang membuat para buruh atau masyarakat terkecoh hingga berujung pada penolakan dan demo besar-besaran. Pemerintah dikecam, dibully, dimaki, bahkan gedung DPR RI pun dijual di marketplace dengan harga obral murah meriah. Kalau draft UU sebanyak 100 halaman pasti tidak akan dilirik karena tidak ada yang bakal mau baca setebal itu. Tapi kalau diringkas kemudian dipelintir lalu diviralkan, ini sangat mudah membuat banyak orang terprovokasi. Salah satu yang paling banyak adalah status atau postingan berisi klaim 13 poin isi UU Cipta Kerja. Ada yang versi 12 poin, ada yang 10 poin, tapi isinya tak jauh beda. Kita pasti yakin para buruh atau pekerja pasti termakan pancingan soal uang pesangon dihilangkan dan penghapusan upah minimum. Kakak pembina sudah berikan klarifikasi 12 poin. Sementara itu, Kompas.com juga menelusuri 13 poin yang diedarkan di media sosial. Narasi yang beredar setelah DPR mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja berjudul "Tragedi Tengah Malam Kembali Terjadi". Unggahan tersebut membuat 13 poin yang diklaim dalam UU Cipta Kerja yang dinilai menyengsarakan rakyat, viral dan menjadi perbincangan hangat. Uang pesangon dihilangkan, UMP, UMK, UMSP dihapus, upah buruh dihitung per jam. Semua hak cuti, cuti sakit, cuti kawinan, hitanan atau cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan hilang dan tidak ada kompensasi. Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Tidak akan ada status karyawan tetap. Perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian. Tenaga kerja asing bebas masuk. Buruh dilarang protes. Ancamannya PHK. Libur hari raya hanya ada pada tanggal merah. Tidak ada penambahan cuti. Istirahat di hari Jumat cukup 1 jam termasuk sholat Jumat. Intinya itu semua tidak tepat dan ada yang harus diluruskan. Kalian pasti sudah baca info yang benar mengenai klarifikasi atas info yang tidak benar selama ini. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi di sini. Yang ingin dibahas di sini adalah ini adalah upaya rencana untuk menciptakan keributan massal secara nasional dengan memanfaatkan ketidaktahuan buruh dan masyarakat. Ini berhasil. Buruh mogok dan demo. Masyarakat ikut mengecam di dunia maya dan menghujat habis pemerintah. Pola lama kembali terulang, seperti saat RUU KPK dan RUU KUHP, banyak hoax yang bertebaran dan menyesatkan masyarakat. Plus adanya upaya membuat kerusuhan dengan menggerakkan massa dari kelompok lain. Massa yang dibayar untuk bertindak anarkis. Jadi sudah tahu kan akar masalah ini? Yang harus dilakukan pemerintah sekarang adalah menangkap siapapun otak dibalik viralnya info menyesatkan soal RUU Cipta Kerja ini. Ini bukan spontanitas, tapi terencana. Isu ini banyak yang menunggangi, terutama para mafia yang kepentingannya bakal terganggu dan yang selama ini mendapatkan uang banyak dari rumitnya birokrasi di negeri ini. Belum lagi kelompok haus kekuasaan yang berharap pemerintah bisa dijatuhkan lewat isu ini. Apa yang mereka lakukan adalah hal yang sama, membuat orang lain tersesat dan yang tersesat ini bakal otomatis membuat kekacauan. Kalau bahasa kasarnya, banyak yang bodoh sehingga mudah terpancing dengan info menyesatkan. Memang kenyataannya mau percaya atau tidak, kebanyakan dari kita sangat mudah diprovokasi. Punya pikiran tapi tidak pernah dipakai untuk berpikir dan mencari tahu kebenaran. Bahkan tidak sedikit yang tidak paham yang didemokan. Cuma sekedar ikut-ikutan. Selain klarifikasi atas info yang tidak benar, pemerintah harus segera mencari orang yang terlibat dalam penyebaran info tersebut. Ini adalah cara pemungkas untuk meredakan kekacauan yang sedang panas. Pemerintah saat ini dipojokkan, harus di-counter balik dengan mengungkap penyebaran info menyesatkan ini. Begitu masyarakat tahu bahwa ada dalang di balik kekacauan ini, semua akan terpatahkan dengan sendirinya. Saya rasa pemerintah tidak akan kesulitan mencari pelakunya. Tindakan mereka sudah cukup ditindak tegas. Bagi yang membuat hoax meresahkan ini, siap-siap saja keringat dingin. Apa yang mereka lakukan sudah keterlaluan. Cepatlah lari atau minimal siapkan materai dan air mata yang banyak. Belajar akting juga, biar lebih meyakinkan.
Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.